Selamat datang di video studi kasus Statistika Industri 1 dengan tema Statistika Deskriptif dan Dasar-Dasar Peluang. Pada video ini, kita akan membahas secara mendalam konsep dasar dari statistika deskriptif dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai kasus industri. Sebelum masuk ke dalam studi kasus, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang sangat penting dalam analisis data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, serta menyajikan data secara deskriptif. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat tentang data yang ada tanpa melakukan inferensi atau menarik kesimpulan yang lebih luas dari data tersebut. Pada studi kasus kali ini, kita akan menganalisis data ketebalan dari lapisan logam pada 100 silikon wafer yang dihasilkan pada proses chemical vapor deposition pada sebuah pabrik semikonduktor. Nah, kita diperintahkan untuk membentuk histogram, menentukan mean atau average, menentukan median, dan menentukan modus untuk data ini. Nah, tabel ini merupakan nilai-nilai 100 data ketebalan logam pada 100 silikon wafers. Pada perintah soal yang pertama, kita disuruh untuk membentuk histogram. Nah, sebelum kita membentuk histogram, ada beberapa parameter yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu N atau jumlah data. Pada studi kasus ini, jumlah data kita adalah 100 data. Selanjutnya menentukan nilai maksimum dari data. Pada studi kasus ini yaitu 487. Selanjutnya menentukan nilai minimum dari data, yaitu 413, dan menentukan range atau jangkauan dari data, di mana untuk menentukan nilai range ini memiliki rumus yaitu data maksimum dikurangi dengan data minimum. Kita memiliki nilai data maksimum 487, lalu kita kurangi dengan nilai minimum 413, sehingga dihasilkan bahwa nilai range kita yaitu 74. Selanjutnya untuk nilai K atau banyak interval kelas itu didapatkan dengan formula 1 ditambah 3,3 log N, dengan N adalah banyak data dan pada kasus ini banyak data kita adalah 100 data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 100 itu menghasilkan nilai 7,64. Lalu ada interval yang kita dapatkan dengan rumus R dibagi K. R di sini adalah range dan K adalah banyak interval kelas. Kita telah dapatkan nilai range kita yaitu 74 dan nilai atau banyak interval kelas kita yaitu 7,64. Sehingga kita dapatkan interval kita yaitu 9,68. Nilai dari K ini atau banyak interval kelas ini dapat kita round up menjadi 8 karena untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang nantinya akan kita visualisasikan dalam bentuk histogram, banyak interval kelas itu harus dalam bilangan bulat sehingga kita round up ke angka 8. Setelah kita menentukan parameter, selanjutnya kita dapat menyajikan data tunggal tersebut dalam data berkelompok berupa tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa jumlah kelas pada tabel distribusi frekuensi kita yaitu 8 kelas sesuai dengan perhitungan kita pada parameter sebelumnya. Dengan kelas pertama itu memiliki interval kelas 413 sampai 423. Nah, angka 413 ini merupakan nilai minimum dari keseluruhan data.
Sedangkan angka 423 ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan nilai minimum tersebut, yaitu 413, kita jumlahkan dengan interval kelas yang telah kita dapatkan nilainya pada perhitungan parameter sebelumnya, yaitu 9,69. Pada kali ini, saya memutuskan untuk meround up angka 9,69 menjadi 10 agar perhitungannya menjadi lebih mudah. Sehingga interval untuk kelas pertama yaitu 413 sampai 423. Nah, interval ini memiliki titik tengah yaitu 418 dengan frekuensi 1. Nilai titik tengah ini kita dapatkan dari hasil penjumlahan antara interval dan dibagi dengan 2, sehingga kita mendapatkan nilai titik tengahnya yaitu 418 dan frekuensinya 1. Frekuensi 1 ini artinya pada interval 413 sampai 423 hanya terdapat satu data saja yang termasuk ke dalam interval ini. Sedangkan untuk kelas kedua dengan interval 423 sampai 433 dan titik tengah 428 itu memiliki frekuensi 8. Itu artinya ada 8 data yang terdapat pada interval ini atau termasuk ke dalam interval ini. Begitu juga selanjutnya sampai pada data atau kelas ke-8. Nah, dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ini, kita dapat menggambar histogram. Teman-teman dapat lihat pada histogram ini, data ketebalan lapisan logam terlihat terdistribusi cukup simetris, dengan sebagian besar datanya itu terkumpul di bagian tengah. Di bagian tengah dengan nilai tengah 448, yaitu pada kelas keempat, dan memiliki frekuensi 29. Hal ini menunjukkan bahwa ketebalan wafer itu cenderung berkisar pada nilai interval 443 sampai 453 atau nilai tengahnya 448, dan tidak ada penyimpangan yang sangat besar di ujung kanan atau di ujung kiri distribusi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa proses produksi yang telah dilakukan itu cukup konsisten. Selanjutnya kita akan menghitung mean, median, dan modus untuk data ini yang telah kita ubah menjadi data berkelompok. Ini adalah rumus mean atau rata-rata untuk data berkelompok dengan formula yaitu X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2, begitu selanjutnya sampai Xn kali Fn, dan dibagi dengan hasil penjumlahan F1 tambah F2 tambah begitu selanjutnya sampai Fn. Atau dapat kita notasikan dengan X bar sama dengan sigma dari penjumlahan hasil perkalian Xi dikali Fi kita bagi dengan sigma penjumlahan Fi. Xi di sini merupakan Xi di sini merupakan nilai tengah kelas ke-I, sedangkan Fi merupakan frekuensi kelas ke-I. Dan X bar adalah rataan hitung dari data kelompok. Berarti X1 F1 itu memiliki arti hasil perkalian nilai tengah kelas ke-1 dikali dengan frekuensi kelas ke-1. X2 F2 memiliki arti hasil perkalian nilai tengah kelas kedua dikalikan dengan frekuensi kelas kedua. Nah, langsung saja pada perhitungannya. X bar sama dengan 418 dikali 18, di mana 418 merupakan nilai tengah untuk kelas pertama, dikali dengan 1 yang merupakan frekuensi untuk kelas pertama, dan ditambah dengan 428 dikali 8, dengan 428 merupakan nilai tengah untuk kelas kedua, dikali dengan 8 yang merupakan frekuensi untuk kelas kedua. Begitu selanjutnya sampai
pada kelas ke-8 yang memiliki operasi berupa 488 dikali 1. Nah, hasil dari penjumlahan hasil perkalian nilai tengah ini yaitu 45.080 dan kita bagi dengan penjumlahan frekuensi yaitu 100. Sehingga kita dapatkan mean atau rata-rata untuk data berkelompok ini merupakan 450,8. Selanjutnya kita akan menghitung nilai median dan modus untuk data ini, di mana rumus median untuk data berkelompok yaitu TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FI, lalu dikalikan dengan P, di mana TB merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan panjang kelas interval. Dan rumus modus untuk data berkelompok yaitu TB ditambah D1 dibagi dengan hasil penjumlahan D1 ditambah D2 dan dikalikan dengan P, di mana D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan TB sendiri merupakan tepi bawah kelas modus. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus, dan P merupakan panjang kelas interval. Langsung saja untuk perhitungan median, kita identifikasi dulu nilai dari setengah N atau setengah dari banyak data. Nilai dari setengah dikali 100 merupakan 50 dan frekuensi kumulatif 50 itu berada pada kelas keempat dengan interval 443 sampai 453. Sedangkan untuk kelas ketiga itu baru memiliki frekuensi kumulatif 28, yaitu hasil penjumlahan dari 1 ditambah 8 dan ditambah 19. Nah, untuk kelas keempat ini, tepi bawahnya merupakan 443. Jadi, kita sudah berhasil mengidentifikasi tepi bawah berupa 443. Selanjutnya, kita identifikasi setengah kali N, yaitu 50, dan identifikasi juga FK. FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, yaitu kelas ketiga. Jumlah frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu 28, yang kita dapatkan dari hasil penjumlahan 1 tambah 8 tambah 19, dan P adalah 9,68 yang telah kita identifikasi sebelumnya pada parameter. Dan selanjutnya untuk FI, frekuensi kelas median sendiri yaitu 29. Nah, setelah kita identifikasi nilai-nilainya, kita dapatkan hasil akhir untuk nilai median yaitu 450,34. Nilai median ini sendiri memiliki arti bahwa nilai tengah dari ketebalan lapisan logam pada 100 wafer silikon adalah 450,34. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai modus untuk data 100 wafer silikon ini. Untuk TB atau tepi bawah kelas modus sendiri, itu memiliki nilai 443. Nilai ini kita ketahui karena pada kelas, pada tabel distribusi frekuensi, frekuensi paling banyak yaitu 29 yang terdapat pada kelas keempat. Jadi bisa dibilang bahwa kelas 4 ini memiliki nilai modus dari data kita. Nah, tepi bawah dari kelas keempat yaitu 443. Dan untuk nilai D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 10, yang kita dapatkan dari hasil pengurangan 29 dikurang 19. 29 ini merupakan frekuensi kelas modus, dan untuk kelas sebelum kelas modus yaitu kelas ketiga, yaitu frekuensinya 19, sehingga kita dapatkan nilainya 10. Lalu untuk D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 4. 29 dikurang 25 menghasilkan nilai 4. Sedangkan L, atau bisa kita namakan juga dengan P, panjang kelas interval, yaitu 9,68. Nah, dari hasil perhitungannya kita dapatkan bahwa modus pada data ini yaitu 449,91. Hal ini memiliki arti bahwa nilai modus untuk 100 data lapisan logam pada 100
silikon wafer yaitu 449,91. Jadi nilai paling banyak muncul yaitu nilai 449,91 pada data kita. Untuk pembahasan soal dan studi kasus selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2 mengenai standar deviasi. Diberikan data jarak tempuh harian dalam kilometer dari 20 kendaraan. Dari data ini, hitunglah standar deviasi dan jelaskanlah apa maksud dari nilai standar deviasi tersebut. Berikut merupakan data tabel jarak tempuh harian yang akan kita cari perhitungan standar deviasinya. Standar deviasi terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu standar deviasi untuk populasi, dan yang kedua yaitu standar deviasi untuk sampel. Standar deviasi untuk populasi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu akar sigma dikali X dikurang mu dikuadratkan per N, di mana X merupakan nilai dari populasi, mu merupakan nilai dari rata-rata populasi, dan N merupakan jumlah data dari populasi. Sedangkan untuk sampel, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus akar sigma dikali X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1, di mana X merupakan nilai data dari sampel, X bar merupakan rata-rata dari sampel, dan N merupakan jumlah data keseluruhan dari sampel. Selanjutnya yaitu untuk mencari perhitungan standar deviasi, kita memerlukan nilai X bar, di mana kita mendapatkan nilai rata-rata dari data yang telah diberikan yaitu 26,35. Dari setiap data yang telah ada, untuk data pertama itu kita kurangkan dengan nilai X barnya untuk mendapatkan nilai X kurang X bar, di mana yaitu 33 dikurang 26,35 didapatkan nilainya yaitu 6,65. Setelah kita mendapatkan nilai X kurang X bar, kita akan mengkuadratkannya. 6,65 kuadrat yaitu hasilnya 44,2225. Semua ini berlaku untuk setiap urutan datanya. Setelah didapatkan semua nilai X kurang X bar dikuadratkan, jumlah total dari X kurang X bar kuadrat ini akan kita gunakan untuk perhitungan standar deviasi sampel, di mana kita akan menggunakan rumus standar deviasi sampel yaitu sama dengan akar sigma dikali X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1. Sigma X dikurang X bar dikuadratkan yaitu bernilai 1182,55 dibagi 20 dikurang 1, karena ini merupakan standar deviasi sampel. Dan didapatkan nilai S-nya yaitu 7,88. Dari hasil yang didapatkan itu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai standar deviasi, maka data semakin beragam. Dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, yang menyatakan jarak tempuh kendaraan lebih seragam dan tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata. Selanjutnya itu tentang peluang. Peluang adalah ukuran yang menggambarkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Berikut merupakan soal ketiga tentang peluang, yaitu data distribusi mahasiswa di Fakultas Teknik Industri Universitas Andalas berdasarkan konsentrasi keilmuannya. Diketahui bahwa ada data mahasiswa yang terdiri dari 4 konsentrasi keilmuan berdasarkan jenis perempuan dan jenis laki-lakinya dengan jumlah total mahasiswanya. Dari data ini dapat kita selesaikan permasalahan terkait probabilitas atau peluang. Jika dipilih seorang mahasiswa secara acak, hitunglah yang pertama yaitu peluang terpilihnya mahasiswa dengan konsentrasi optimasi. Yang kedua yaitu peluang terpilihnya mahasiswa berjenis kelamin perempuan jika diketahui mahasiswa dengan konsentrasi optimasi. Yang ketiga yaitu peluang terpilihnya mahasiswa dengan konsentrasi manajemen jika diketahui mahasiswa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Untuk menyelesaikan soal sebelumnya, kita melakukan permisalan pada data-data yang diketahui. Pertama yaitu ada LK, yaitu mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki. Yang kedua yaitu ada PR, yaitu mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan.
Itu ada M, mahasiswa dengan konsentrasi manufaktur, yang itu selanjutnya itu ada N, mahasiswa dengan konsentrasi manajemen, O, mahasiswa dengan konsentrasi optimasi, dan lambang T untuk mahasiswa dengan konsentrasi IT. Soal pertama yaitu peluang terpilihnya mahasiswa dengan konsentrasi optimasi. Pertama-tama kita mencari atau melihat apa saja yang diketahui dari soal tentang untuk persoalan nomor 1 ini. Diketahui dari soal bahwa jumlah untuk orang yang memilih optimasi ada sebanyak 125 dan jumlah secara keseluruhan mahasiswa tersebut yaitu 285. Maka, peluang yang terpilihnya adalah mahasiswa dengan konsentrasi optimasi dapat kita selesaikan dengan rumus P0 sama dengan N0 per NS, di mana N0 adalah jumlah mahasiswa konsentrasi dan NS adalah jumlah mahasiswa secara keseluruhan. Maka didapatkan hasil yaitu 125 per 285 sama dengan 25 per 57. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu peluang terpilih mahasiswa berjenis kelamin perempuan jika diketahui mahasiswa tersebut dengan konsentrasi optimasi. Untuk persoalan ini, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan teorema Bayes. Pertama-tama kita akan mencari apa data yang diketahui terkait mahasiswa berjenis kelamin perempuan jika diketahui mahasiswa tersebut dengan konsentrasi optimasi. Yang pertama itu ada NPR irisan O atau dengan jumlah perempuan yang memilih konsentrasi optimasi yaitu sebanyak 75 orang. Dan NO adalah jumlah mahasiswa konsentrasi optimasi yaitu 125 orang. Dan untuk NS yaitu 285. Maka untuk mencari nilai peluang perempuan yang memilih konsentrasi optimasi atau peluang mahasiswa jenis kelamin perempuan yang memilih konsentrasi optimasi adalah dengan cara berikut. NPR irisan O sama dengan NPR irisan O per NS, di mana nilai jumlah perempuan yang memilih optimasi yaitu sebanyak 75 orang dan NS-nya yaitu 250 orang. Selanjutnya, kita harus mencari nilai peluang mahasiswa dengan konsentrasi optimasi. Bisa kita dapatkan dari persoalan nomor 1. Setelah didapatkan data tersebut, kita lanjut ke peluang perempuan yang memilih konsentrasi optimasi. Sama dengan yaitu peluang perempuan yang beririsan dengan optimasi atau peluang perempuan yang memilih optimasi atau dibagi dengan peluang mahasiswa dengan konsentrasi optimasi. Maka didapatkan hasilnya yaitu 3 per 5. Selanjutnya yaitu persoalan nomor 3, peluang terpilihnya mahasiswa dengan konsentrasi manajemen jika diketahui mahasiswa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Persoalan nomor 3 ini hampir mirip dengan persoalan nomor 2, di mana adanya keterbalikan yang terpilihnya. Kalau nomor 2 ini, peluang terpilihnya mahasiswa berjenis kelamin perempuan jika diketahui mahasiswa tersebut konsentrasinya optimasi. Sedangkan persoalan nomor 3 ini, peluang terpilihnya mahasiswa dengan konsentrasi manajemen jika diketahui mahasiswa tersebut berjenis kelamin laki-laki. Dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema Bayes, yaitu peluang konsentrasi manajemen yang dipilih oleh mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki sama dengan peluang mahasiswa manajemen yang berjenis kelamin laki-laki dibagi peluang seluruh mahasiswa dengan konsentrasi seluruh mahasiswa laki-laki. Berdasarkan data yang diketahui yaitu peluang mahasiswa yang berkonsentrasi manajemen yang berjenis kelamin laki-laki yaitu ada 25 per 285 dan peluang mahasiswa laki-laki yaitu ada 125 per 285.
Maka nilai untuk peluang konsentrasi manajemen yang dipilih oleh mahasiswa berjenis kelamin laki-laki adalah sebagai berikut. 25 dibagi 285 dibagi lagi dengan 125 per 285. Didapatkan hasilnya yaitu 25 per 285 atau 1 per 5. Oke, sekian dari pembahasan studi kasus statistika industri 1. Terima kasih atas perhatiannya.